bangkrut, ente mau ikut bisnis Bitcoin enggak? Kalau Mas Antar belum ada, dia akan buka. Maka kemudian kayak Elon Musk menjelajah antariksa, berpikiran menjelajah Mars. Nanti andai kata dia berhasil, akan berpikir menjelajah Pluto dan seterusnya dan seterusnya. Orang merasa tidak punya uang, itu tidak mesti miskin, bahkan dia paling kaya, sama obsesif dan seterusnya. Dia merasa punya masalah yang besar sehingga dia tidak bisa tidur. Yaitu apa? Antara lain masalah takut kehilangan kekuasaan. Nah, wah, padahal kalau dipikir dia kurang apa? Tidak ada keinginan Vermont, ya, kecuali dikabulkan, gitu. Kecuali sadar atau insaf atau dapat hidayah. Meskipun ya ada sebagian ulama berpendapat di akhir hayatnya menjelang pisah nyawa Vermont sempat mengucapkan syahadat. Tapi andai kata pun benar, ya toh. Tapi tetap aja dia punya masalah. Nah, itu firman yang tadi kita sampaikan terpenuhi, ngoten nggih, dan seterusnya. Bapak saya muliakan. Nah, sehingga psikoterapi ini sangat penting. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan, masalahnya ternyata bukan kok orang nggak punya uang, bisa dianalogikan dan seterusnya. Masalahnya bukan bodoh, nggih. Masalahnya adalah bukan bodoh, nggih. Pak Dono nggih. Alhamdulillah. Sami kula kinten Kang Sinan kalih Pak Sukis. Pak Sukis nggih beberapa saat sakit, nggih. Nggih, alhamdulillah. Nah, jadi kembali ke tadi nggih. Sehingga psikoterapi menyelesaikan diri kita dengan diri kita itu adalah intinya inti. Sebab kalau ini belum clear, belum fix, belum selesai, masalah yang kita hadapi apapun tidak akan selesai. Tapi karena merasa sakit, ya ndak sehat. Ngoten niku. Bagus, ganteng, tapi merasa jelek, ya sudah, dia mau operasi plastik, bahkan mungkin ganti wajah. Loh. Ya maksud saya gitu. Akhirnya apa? Karena merasa dirinya jelek, akhirnya kerjanya ngedit foto. Fotonya diedit, diganti dan seperti itu. Nah, sehingga saya muliakan, pertama dan utama adalah bagaimana kita ini menegakkan sholat. Maka kemarin kita sampaikan, sholat itu sebenarnya kata kerja, fi'il, verb, bisa dengan kata perintah fi'il amr, shollu, mim, aqama yuqimu, membentuk kosakata qiyam seperti qiyamul lail. Kita tahu qiyamul lail itu berat. Lalu kemudian nanti membentuk kosakata qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan cantut tali wondo siaga satu satset, kira-kira begitu nggih ilustrasinya. Kadang ada orang hidup tapi klemer-klemer orang migunani, tidak bermampu. Syarat rukunnya secara fikih harus clear, harus fix, wudu yang benar. Sholat tapi nggak wudu, ya berarti bukan iqamatus sholat. Sholat mau epek-epek tok. Loh. Sholat, wudu, tertib, nggih, sempurna, masya Allah. Boten namung suku, mah tak ketuk kelek cara sarune iki. Saking wah biar bahkan kumpul ibarat kaca gitu nggih. Oke, tapi ngentut. Nah ya batal. Lah makanya makna yang pertama, iqamatus shalah, syarat rukunnya harus terpenuhi. Tahu hukumnya kan berarti bagaimana wudu yang benar. Nah, gitu kan.
Belum lagi nanti mancing. Salat nopo? Zuhur. Loh, dereng mancing. Oh, kula ngagem waktu Singapura kok. Lho, lah ada di kulon kok ngagem waktu Singapura niku piye? Misalnya begitu. Nah, jadi harus jelas. Nomor satu, maksud menegakkan sholat itu sholatnya harus sesuai syarat dan ketentuan. Fikihnya harus clear. Fikihnya clear. Tapi hakikatnya istiqomah itu ajib. Ajib itu kontinu. Lalu kalau kita sholatnya benar, sempurna syarat rukunnya, tapi piketan, gitu. Kondisi gimana? Mungkin secara medis, ya memang istilahnya koma, tapi bisa disebut sebagai kondisi gimana fisiknya, berarti hidup, kan begitu. Nah, tapi kalau koma, maka dokter siapapun, mau dia Singapura, Harvard, Oxford, bahkan mungkin, ya toh, anggaplah Nabi Isa, mungkin ya, kan Nabi Isa itu bisa mempunyai penyakit-penyakitan. Ya, tetap akan jawabannya koma. Pripun Bapak tesih koma. Lah pun mari napa dereng wong iki jeneng koma kok orang itu dulu. Ya koma itu jenengan atas mboten sih koma niku nggih. Koma itu mati secara medis. Ya Allah, Bapak kula mati. Dereng Pak, koma niku lho tandane niku titik. Ha, titik. Niku monggo nek ajeng disiarke, nek ajeng meneng-meneng. Akan jenengan kaya wingi mantu meneng-meneng nek ajeng. Misalnya begitu enggak tompo sumbangan gitu kan kira-kira seperti itu nggih. Nek ajeng jenengan ajeng meneng-meneng siarke ya monggo gitu. Istilahnya gitu ya. Nah, tapi saya muliakan. Lah, koma itu bukan definisi kematian secara agama. Maka kemarin kita ketemu kosakata al-maut. Maut itu apa? Mufaraqatur ruhi 'anil jasadi. Ini ketemu kosakata maut mana yang berapa? Yaitu berpisahnya roh dengan jasad. Koma itu belum bisa melihat. Nah, titik baru. Dokter kemudian menerbitkan surat kematian. Dokter manapun sesuai SOP, mau dia berbahasa Sunda, Dayak, atau orang Solo yang mau jadi bintang film Dayak, gitu, seperti itu. Mau dia orang Kalimantan apa, mau orang Amerika, mau orang Afrika, tidak pernah berani menerbitkan yang disebut sebagai certificate of death. Tidak berani. Itu dokter manapun kan. Karena apa? Memang dia tahu ada batas yang namanya ini adalah hak prerogatif Allah, Tuhan. This is of the God priority. Manusia punya itu. Siapa yang sadar itu? Dokter, orang yang pintar, orang yang belajarnya ngetek ke sawah tolong pekulen. Loh ya, orang kalau mau dokter itu kan ya sawah tolong nanti gapeta hilang. Masya Allah. Okay. Kalau perlu kadang-kadang lapangan basket hilang juga milik tetangga itu saja. Kira-kira begitu. Berakhir kepada keyakinan, pemahaman, kesadaran bahwa ada yang namanya God theory, wilayah Tuhan, yaitu menentukan kematian. Kami tidak punya wewenang untuk menitikkan hidup seseorang sebelum memang titik. Tapi kalau koma ditunggu, maka kemudian Pangeran Ahmad bin Talal, kalau nggak salah satu pangeran kerajaan Saudi, sependek yang saya tahu 2025 kemarin disiarkan itu, kalau saya tidak salah baca sepintas ini, itu menginjakkan tahun ke-18. Ya Allah, 18 tahun koma. Loh, itu dokternya itu sudah dibilang apa? Orang tuanya, bapaknya sudah dibilang sama dokter. Ya Allah, Pak, mbok sampun. Oh enggak. Sampun bagaimana? Saya tidak akan membunuh anak saya. Loh, saya tidak akan anak saya. Loh ya Allah, 18 tahun ditunggoni itu loh. Itu terus kira-kira, mohon maaf, itu terus sawah berapa pekulan ya? Dan di sana nggak ada BPJS. Kira-kira seperti itu bayar. Tor ya kan, ya pangeran namanya pangeran ya duitnya masya Allah. Minyak itu, wah ngajak keluar minyak orang Saudi itu ibarat kata begitu. Pilek itu airnya mengeluh real itu ya Allah. Nyuruh ke kuping itu real juga kira-kira. Maksud saya apa ya? Pokoknya ya Allah itu sudah adil. Kira-kira seperti itu.
Baik, saya muliakan. Jadi sekali lagi, orang koma itu masih wajib sampai segitunya. Beda dengan yang lain. Nopo, poso, boleh tidak puasa, diganti. Ngoten nggih. Maka kemudian dalam fikih itu ada yang namanya sholat hurmatil wakti. Sebuah terminologi istilah dalam fikih di mana seseorang itu kurang lebih diistilahkan sebagai faqidut tahuraini. Orang yang tidak bisa bersuci karena nggak ada air atau nggak ada debu di waktu yang sama, dia juga tidak punya pakaian yang suci. Apa yang dilakukan? Sholat, tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat niatnya sama, hanya ditambahi lihurmatil wakti. Saya sholatul lillahi ta'ala untuk menghormati waktu. Nanti dia ketika sudah ketemu air atau bisa tayamum, ketemu pakaian yang suci, dia qadha. Itu sampai segitunya. Jadi kenapa enggak sholat? Enggak ada air kan? Loh, tayamum, enggak ada debutan. Ya wes sholat tetap hurmatil waktu. Lah kan enggak sah kan? Memang, tapi tetap sholat. Meskipun sholat hurmatil waktu itu khilaful madhab ya. Nanti bagaimana Hanafiyah memandang berapa. Tapi saking segitunya saya mengatakan sholat itu dalam kondisi apapun, bahkan andai kata persyaratannya tidak terpenuhi, yaitu tidak punya pakaian yang suci atau tidak bisa bersuci, tetap harus sholat. Namanya sholat hurmatil waktu. Subuh zuhur sama. Ya ada sholat sunnah mah kita tahu, gitu ya, tidak perlu dijelaskan. Ya, misalnya sholat 5 waktu itu sampai segitu. Nah, jadi sekalian saya muliakan, maka kemudian di banyak ayat maupun hadis perintah sholat itu disertai digandingkan dengan kosakata aqimu, dengan berbagai bentuk perubahan sorof atau derivat. Iqamatus wa iqamis sholat wa aqimus sholat wal muqimina sholat wa yuqimuna sholat. Itu ada fi'il, ada isim, kata kerja, kata benda, tapi pada prinsipnya sama. Sholat itu mesti digandeng, dikancani, disertai dengan kosakata tadi itu, yang maknanya 3 tadi setidaknya. 1, syarat rukunnya terpenuhi. 2, ajib istiqomah kontinu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana bertanggung? Ya ada. Jadi kita ini kalau orang sudah namanya, misalnya begini, paling mudah. Misalnya kakak ipar saya, anggota BRIMO, baru datang jam 9:30 malam. Lalu dia tidur magrib gitu. 11:15. Ya kok? Ya dan siap dan. Loh, turu berarti 1 jam 1/4. Loh, nek saya di sampingnya gitu. Pak, Ustaz, kosong enggak? Kosong sih. Lah pripun kersane? Mau apa? Bisa enggak isi ceramah? Ngantuk, Pak. Loh kan bisa. Ngaji, nah apalagi ibadah, bisa nanti. Dan tadi itu, siap dan, ya bosok, dan, ya saya baru 1 jam tidur. Yo pilihannya kamu berangkat atau saya pindah gitu kan. Tapi karena rasa tanggung jawab, malih nuwun sewu, bagus saya muliakan, dokter, ya Allah, objin, bidan, mulus, ya Bu udah malih, ya Bu. Sejam lagi Bu, saya tadi sehari itu melahirkan 10 bayi Bu, please gitu kan. Ya enggak bisa, nasa utang jam ya wis, ya karo merem-merem ya tetap dilakoni kan, kira-kira seperti itu. Namanya itu qayyum, qaim bil a'mal, bertanggung jawab. Ya makanya kalau kita sholat, apalagi di pondok atau di lembaga itu kan kadang-kadang anak-anaknya sholat, ya Allah masih muda, tapi sholatnya itu ledet-ledet tembok gitu. Saya lihat, apa ya maksudnya? Oh, kelihatan, terbuktinya ketika imam rukuk, dia kok meneng wae. Oh, ternyata karena seperti itu. Tapi ya karena mungkin tadi qayyum tadi itu ya sebisa-bisanya. Itu hebat menurut saya. Jarang, apa maksudnya? Ya susah loh gitu. Tetap ngantuk tapi sholat. Yang terjadi kan biasanya kan, ya meskipun nanti kemudian menjadi sholat subuh menjadi 3 rakaat gitu kan, dan sebagainya, tahiyatnya lama itu, orang salam-salam gitu kan, sebut sempat.
Adik saya itu jamaah sama ibu itu hampir, duduk di belakang itu, dikira ibu saya meninggal. Enggak bergerak gitu. Aduh, mau batal kok nanti sholat saya batal, tapi kok ibu saya itu jangan-jangan kenapa adik saya. Jadi di belakang saya itu nggak bakal khusyuk cetrok, malah mikir kesehatan ibu saya. Entah 3 menit atau berapa salam. Wah, alhamdulillah. Dipeluk ibu. Ya Allah, mbok isi urip karo ibu lah ya Allah. Jadi sampean kok aja bukan astagfirullah, la ilaha illallah boten peluk ibu masih isi hidup toh mbok. Ya Allah, gitu. Lah iya, siapa coba kalau misalnya kita sholat apalagi kalau terkenal imamnya itu imam yang pesawat Concorde gitu kan. Apa imam Concorde? Imam yang suaranya melebihi kecepatan apa namanya. Jadi makanya terkulino sacet gitu kan. Kok tiba-tiba suwi gitu. Loh itu kan ya mencurigakan gitu kan. Itu mesti panik gitu, marbot sama makmum di belakang itu. Pak Imam kenapa? Itu mesti kan kalau mau saya batalkan mau ngecek kesehatan Pak Imam. Tiba-tiba alhamdulillah Pak Imam sehat. Ngeget-geti wong gitu kan. Sholat ulang biasanya gitu. Baik saya muliakan. Nah, bertanggung jawab. Misalnya, pertanyaan juga, bagaimana kalau kita kebetulan lagi plesir gitu kan, ke Kursk sana, kidul Rusia sana, yang mana kadang-kadang udara itu bisa 30 sampai 40 mungkin, minus di bawah 0 ya Allah. Ya tetap sholat, kan gitu gitu. Saya kadang-kadang dulu waktu di Mesir itu merasakan, mungkin saya ingat saya itu 2 gitu, tapi bukan di bawah 0, masih di begitu gitu, sholat itu. Ya Allah, jujur kadang-kadang sampai anunya itu pernah BAK itu pakai tisu, bukan nggak ada air. Waduh, masya Allah, wah itu kayak es gitu. Ya nanti ketika mau sholat ya pakai air, tapi untuk istilahnya istinjanya itu ya itu merasakan seperti itu. Suangin dunia, sholat harus manasin air gitu dan seterusnya. Nah tetap saja wa aqimus sholat. Mengapa? Karena sudah membentuk karakter bertanggung. Nah ini kalau sudah terbentuk, nah jadilah tadi itu kausal logis. Gatok cara Jawa nih kausal logis itu. Kan kemarin muncul pertanyaan, orang sudah istiqomah sholat secara fikih, tapi kenapa masih korupsi? Nah kan begitu gitu. Karena itu belum wa'aqimus sholat. Karena aqimus sholat itu mengandung setidaknya makna 3 tadi. Istiqomah, ajak, syarat penerbangan dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Lah orang kalau sudah iqamatul sholat itu membentuk karakter bertanggung jawab, maka kemudian misalnya kita melihat, ya Allah simbah-simbah, tukur-tukur, udan-udan, hujan-hujan, dingin, berdiding dan seterusnya, lampu mati, barat, angin, mobat, mabit, lesus dan ya tetap dia jelek sholat, ngadeg kejejer, berdiri tegak. Mengapa? Karena raganya, fisiknya sudah menuntun jiwanya untuk mempunyai jiwa yang bertanggung jawab. Jangan dibalik. Nek dibalik, orang sholat. Kenapa tidak sholat? Saya belum istiqomah. Loh iya sih. Lah ya kan sholat dulu. Istiqomahnya belakangan. Kok malah nunggu istiqomah? Kok nggak sholat? Saya belum bertanggung jawab. Lah ya orang bakal sholat. Ya makanya anak-anak kecil itu tidak apa-apa sholat, nendangi kancane. Sholat kok fokusnya hanya melotrok ke sarunge konco. Loh jadi apa? Jengkelin sholat kok plotrok-plotrokan sarung. Kadang-kadang mohon maaf ya namanya anak-anak. Sholat itu ya Allah. Misi dia itu ya meskipun usolli lillahi ta'ala, saya sholat karena Allah ta'ala, tidak ada, itu hanya tutup mulutnya saja. Visi dan misi anak-anak sholat adalah, mohon maaf bahasa agak saru ini, tapi bukan pada sarunya, adalah ngindik pakaian depannya. Kalau pakaian luar sih kalau pakaian dalam biasanya anak-anak itu kan anak kecil itu ya gitu ya Allah, sholat abang, hijau, ya Allah lele kok. Tapi ya kita tidak boleh kemudian sholat kok malah kayak gitu. Ya bertahap, biarin dulu, tendang-tendang, bahkan gak wudhu juga. Kan seperti itu ya toh. Anak saya 2 tahun ikut sholat, sholat.
Sholat itu apa ya? Sholat itu hanya gerakannya satu kali, sujud toh, salam, tidak apa-apa. Jangan kemudian sholat kok enggak rukun dan enggak sah. Anak 2 tahun untuk ya waqimu sholat kan, ya lihat dulu ini perintah ini untuk siapa. Ada yang namanya strata segmentasi itu ada ya. Maka kemudian di dalam fikih itu ada, ya toh suruh tulisan sholat ya. Muslim, balik, beragam, dan seperti itu. Ya enggak harus. Ayat ini enggak bisa diterapkan untuk bocil umur 2 tahun. Ya, seperti itu. Tidak semua perintah agama itu harus dilaksanakan oleh semua manusia atau lintas generasi. Wa aqimus shalah. Wa atu zakah. Wa atu zakah. Dan tunaikan. Sama juga sebagaimana aqimus shalah, wa atu zakat itu juga fi'il, kata kerja. Meskipun demikian digandeng dengan wa'atu. Padahal bisa saja dengan fi'il amr, kata perintah dari zaka yazku, misalnya usku, atau zakka yuzaki zaki, zakku kan, kalau jamak ya toh. Tapi tetap saja tidak berdiri sendiri. Zakat sebagai fi'il, sebagai kata kerja harus digandeng dengan wa'atu. Makna harfiahnya datangkanlah, tunaikanlah, monggo. Maksudnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus sadar diri bahwa harta kita itu hanya titipan. Dulu rame nggih 2022 namanya, saat timnas Indonesia main dengan timnas Thailand. Ada salah satu pemain timnas Thailand nomor punggung berapa Mas Rosid? Nomor punggung 8 seingat saya. Tulisannya itu kan kadang-kadang gitu, misalnya ya toh Messi, Ronaldo, Bambang Pamungkas, gitu temennya, Eric Eboy, nek zamannya Pak Sukes gitu, Ruli Nere, gitu, Hermansyah. Lagi kok ono nomor punggung 8 pemain Thailand, tulisannya TITIPAN. Le moco piye? Titipan. Maka kemudian viral itu dibuat stiker. Harta itu ternyata hanya pemain Thailand nomor punggung 8. Orang yang nggak nonton bola, ya bingung maksudnya apa gitu. Lu kata-kata hikmah, tapi kan orang kemudian berpikir maksudnya apa? Walah, harta itu hanya. Terus kemudian dikasih gambarnya itu tadi ya, pemain Thailand nomor punggung 8 itu. Oke, kalau saya membaca juga. Iki nek cara Thailand mau piye ya? Mau tai-tai mau piye gitu kan. Nek cara ejaan itu kan titipan. Oh alah ya Allah. Harta itu hanya pemain nomor Thailand nomor punggung 8 yo ono gambar kaos tulisannya titipan. Walah ada yo hanya titipan. Baca muliakan wa'atu zakat. Kita ini menunaikan, mendatangkan. Itu makna panjangnya adalah aslinya. Itu di surah Sad wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il. Dalam harta benda orang-orang kaya atau orang-orang mukmin, ya orang-orang secara umum, haqqun ma'lum, harta yang itu hak yang sudah maklum itu sudah aksiomatis itu lumrah. Wis lumrah. Lisaili bagi orang-orang yang meminta, ngemis, wal mahrum, dan orang-orang yang kekurangan atau membutuhkan. Jadi zakat itu di surah Sad disebut hakun ma'lum. Istilah lain zakat itu hakun ma'lum, hak yang sudah populer, sudah lumrah, sudah aksiomatis, sak lumrahe sak wajare ada pada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Jadi kalau kita ini kaya itu ada harta ya, nah maka muncul pertanyaan, ya toh, lah secara juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, lah Allah kan maha tahu Pak Ustadz bahwa itu adalah misalnya begini.
si A kaya, si A kaya, maka dia berarti apalagi sudah wajib zakat sesuai nisab dan juga secara nopo hitungannya. Muncul pertanyaan, lah kalau harta itu hartanya si A itu ternyata ada titipan harta untuk si B, kenapa Allah tidak langsung memberikannya dari Allah melalui malaikat Mikail kepada si B? Kenapa enggak jukniknya seperti itu? Yaitu kalau misalnya jawaban akidahnya ya suka-suka Allah, tapi kan itu enggak menyelesaikan masalah. Nah, secara operasional perlu kita jelaskan. Biasanya ulama menjelaskan itu dalam apa hikmah dan tujuan syariat zakat. Nah, apa rahasia dan hikmah dari zakat? Itu satu, untuk menyadarkan orang yang kaya bahwa kekayaannya itu sebenarnya itu surah Ali Imran ayat berapa kok saya lupa wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Kebetulan kok Ustaz Hafid mungkin saya dibantu bisa teksnya bisa nulis Arab ya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, atau wala tahsabanna yabkhaluna bima atahumullah yabkhaluna bima atahum, atau sayutawwaquna, kata kuncinya itu saya lupa ayat berapa ini. Janganlah kalian berpikir terhadap orang-orang yang bakhil. Wala yabkhaluna atahum, ada berapa? Gitu. Ali Imran ya? Ali Imran 180. Janganlah kalian menyangka atau berpikir bahwa orang-orang yang bakhil, medit, itu mereka akan mendapatkannya, memilikinya di hari kiamat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat harta yang dikekep, dikeloni, apa sih intinya itu dipegang terus, disimpan di bank, dikendit bahwa tetangga saya ya Allah. Saya punya tetangga, mohon maaf ya mungkin belum bisa kita sebut gila ya, tapi kurang tahu. Biasanya kalau ketemu saya itu dia langsung Pak Toyib apa mbak? Gerakan pertama adalah melepaskan rok atau kendingnya. Apa mbak? Arep apa kowe? Sangoni, oh ya wis alhamdulillah wis deg-degan iki arep telanjang dada wong iki. Nggih to, saya kan deg-degan itu bisa viral tuh fitnah itu. Apalagi kalau boko-boko saya bisa dituduh oleh KPA itu pelecehan seksual, apa enggak serem itu gitu. Pertama buka kendit. Yang kedua, ternyata isinya plastik. Apa lu? Setelah plastik, dompet. Setelah dompet, plastik lagi. Setelah plastik, berarti plastik kedua, plastik ketiga, plastik keempat, lalu kemudian secarik kertas, baru uang. Alah ya Allah, mbah ini nyimpen duit. Lah itu apa? Itu jelas lebih aman daripada yang kemarin viral di Kulon Progo itu. Nopo sih nggih ada banknya, pokoknya macam-macam. Bisa di Google aja, saya nggak perlu nyebut nama banknya. Gitu. Intinya, bermasalah, uangnya pada hilang. Dan itu tentu nggak mungkin hilang, ya loh, karena dikedit, dibuntel plastik, dompet plastik lagi, orang pun akan mungkin dikiranya apa? Dikiranya susur, uang, iya. Yang dikasih 50.000 gambar Dr. Sutomo warna biru dan ikarnya beliau mengatakan tak sakoni ya Pak 18.000. Ya wis, daripada dia bilang 18.000, daripada dia bilang 50.000, hakikatnya 18.000 ya tidak apa-apa. Saya kasih anaknya, saya tahu itu orang ya, mohon maaf kita tinggi. Nah itu contoh Pak saya muliakan. Kesan harta kita.
itu nanti di akhirat sayutawwaku nama bakhilu bi yaumil qiyamah. Menurut sebagian ahli tafsir, harta kita yang kita tadi kita untel-untel di plastik, di dompet, nong kedit, nong rok tadi itu, makanya kita simpan rapat-rapat, kita bakhili, kita apa sih, kita sayang-sayang, kita eman-eman, nanti di yaumil qiyamah ya Allah berubah menjadi makhluk. Dalam sebuah riwayat disebut menjadi ular raksasa, dalam sebuah riwayat menjadi semacam gurita atau apa. Intinya nanti itu kemudian mendatangi kita dan kita ya dikejar-kejar oleh makhluk yang menyeramkan tadi. Lalu kemudian kita bertanya gitu, kenapa kamu mengejar saya? Loh, kenapa kamu heran? Saya itu hartamu yang dulu kamu simpan. Nek cara wong Jawa mbok gemeni, kamu bakhili, kamu medit, kamu kikir, kamu keloni. Saya ingin ngeloni kamu sekarang. Lo bayangkan, lebih yang ngeloni itu, ya mohon maaf agak guyon ya misalnya, mohon maaf Pak saya ulangi untuk guyon saja. Ya toh misalnya, Mas Rosid dikejar-kejar, sinten Mas Rosid, Luna Maya atau siapa sih orang cantik itu sekarang, saya udah artis-artis itu ya. Nggak tahu ya intinya siapa, atau Ria Ricis gitu yang berubah intinya. Iya, nah itu belah. Kalau cowok yang misalnya dikejar Nabi Yusuf misalnya gitu kan, boten deh, ular raksasa, nggih, atau tadi, kamu siapa? Saya adalah hartamu. Saya kita ke, yo mesti nggak mau lah. Lo kamu dulu kan nangkepi saya gitu kan, sampai ada infak masjid apa, infak kurban aja nggak ada. Saya tahu aku nama bakhilubi yaumal qiyamah. Tadi bisa dibaca lebih tidak di sana. Nah, kembali ke tadi wa'atu zakat. Saya tadi hanya ingin menjelaskan dari kosakata wa'atu zakat, kita itu mestinya sadar diri. Satu, tadi ada wa fi amwali haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada tadi ya toh saytawatu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwa harta kita itu seperti tadi itu ternyata hanya pemain sepak bola Thailand nomor punggung 8 titipan. Sehingga kita harus menunaikannya. Jadi kita ini sebenarnya hidup di dunia itu, kalau istilahnya bapak saya itu hanya nyanding bondo, bukan memiliki harta, hanya menjadi satpam harta, menjaga harta, bukan memiliki harta. Sebab yang memiliki harta sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu makna wa'atu yang pertama. Kalau zakku langsung wa aqimus sholata wa zakku, tegakkanlah sholat dan berzakatlah. Orang paham, oh maksudnya kita diperintah untuk zakat, tapi tidak akan paham esensi, hakikat, rahasia perintah zakat itu apa. Oh alah, jadi itu toh kenapa harus biliar mubeng bulet ngalang dulu. Allah nitipkin harta ke A untuk diberikan kepada si B. Satu, agar si A sadar bahwa hartanya itu tidak harus dikekep, dikeloni, dipegang, digemeni, dieman-eman, disimpan, dicintai. Maka kemudian wa'atal mala ala hubbi. Belum, nanti juz 2. Juz 4 adalah tanalul birhat lakum. Tidak akan pernah kalian mendapatkan nilai kebajikan sebelum kamu berani menginfakkan harta kalian mimma tuhibbun, dari halal yang kalian cintai. Memang berat, Bapak bisa muliakan. Yang bisa melaksanakan mungkin hanya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah istrinya. Al-Kisah Sayyidina Ali lapar, nanya sama istri, "Bune ono opo?" Mulanya sekarang jawabannya garek milih makul, sebelah ono tongseng sapi anjir lebih mau esok. Nek sate pun tekan halnya teh wingi sore, mungkin gitu. Kalau sate ya sudah dipanasin membuatnya kemarin sore, dan seterusnya dan seterusnya. Ya zaman dulu
Saya pernah cerita, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, takdir yang maha kuasa. Yang paling miskin adalah Ali, tapi beliau dibeli kaya, paling kaya ilmu, ya Sayyidina Ali. Paling pintar itu Ali bin Abi Thalib. Ilmunya paling berlebih di antara yang 3. Tapi di antara yang 3, mohon maaf, yang paling miskin itu ya Ali bin Abi Thalib. Maka suatu ketika, ono opo bumi, ada apa mah? Abah ngersake dahar, bapak mau makan, iya. Gak ada apa-apa Iba, ada nemong roti, kuwi wae garing, alias nopo, alias roti gembong, wis 3 dino. Roti gembong itu kalau 1 minggu itu masih menu-menu loh Pak. Itu 1,5 tahun yang lalu. Nah sekarang roti gembong 2 dino bantah, makanya do kukut. Anak saya kan kalau minta gembong yang sekarang sudah tidak seperti gembong seminggu yang lalu. Nah, wis beda, regane padha. Kira-kira begitu nggih. Lah roti 1 meneh. Lah umi ngelih apa ora? Nah kok takon ya, memang bapak ngenehi apa? Emang suami ngasih apa? Wong sudah terakhir emang apa ingat bapak ingat transfer uang nafkah terakhir kali kapan? Iso-iso takut. Tapi kalau saya dapat mah ya nggak nanya balik, ditanya ada apa nih? Hanya sepotong roti suamiku dan kering. Karena pangerten, Sayyidina Ali yo nggak tanya balik. Kok onone mung roti? Ya ndak, karena suami zaman dulu, gitu. Ya wis paronan langsung. Tidak ada namanya Sayyidina Ali. Istri nggak tanggung jawab. ATM yang 4 sudah saya serahkan. Gitu masih minta yang 5. Onone ming roti. Kira-kira begitu. Sayyidina Ali. Paruan ya Bu. Mesra, melarat. Tapi ya jangan seperti dalam stiker itu, stiker gitu, istri nyemprong. Gitu kan. Lalu suami bubu dijegon gitu kan. Lalu buat dialog imajiner gitu kan. Ayah kok gak jujur toh Mas kok gak jujur sih kalau Mas itu ternyata semiskin ini. Kabar pertama kartun, kabar kedua kali giliran suami yang bilang, kan sudah aku bilang sebelum kita menikah, harta satu-satunya yang kumiliki hanya kamu. Gambar ketiga, si istri bilang, kamu malah bilang cie romantis. Lah aku kira sebelum, saya udah bilang sejak awal, kamu malah ternyata calon suamiku romantis gitu kan. Ya, cuman itu kan dialog imajiner. Lah tadi saya bilang Mbak bisa muliakan gitu. Iya toh, paruan. Yuk, Allahumma barik lana. Deglon. Sapa bune? Kadose wong ngeteripun jungan nih kok. Mungkin gitu kan. Orang ngasih jamuan bah kayaknya. Ya ora ono ngarep kok ora ono. Ndak ada. Nikah ndak ada, ule pun juga ndak ada. Cuman juga nggak ada, tapi biasanya Masya Allah. Jadi kalau di sana namanya maka resepsi itu bahasa Arabnya faro. Faro itu mana artinya gembira pesta. Emangnya di sana tidak ada namanya? Ya mungkin 1-2 tapi yombang amplop nyateti. Ini kok menghamba Allah? Ini kalau tulisan Allah. Tapi nggak meneng-meneng. Ya Masya Allah. Sapi telu, wedhus 11. Ya Allah dasarnya. Jadi kita datang itu betul-betul. Kalau nuwun sewu, enggak ingat Jawa dan Indonesianya, wah kita ikut hadir seperti itu, Masya Allah gitu. Wah surga naib. Nah kembali ke tadi Bapak, wa'atul zakat. Nah kita, saya dahali ya akhirnya bahwa saya melihat kebayang buatan sih lapar, tidak ada apa-apa, adanya cuma roti, orang duduk lawang, bukan muncul, bukan ngasih tadi itu bandeng presto atau capcay gitu. Ternyata do nyuwun paring-paring den nggih Sayyidina Ali. Saya 2 hari belum makan, belum ketemu sesuap bukan suap nasi di sana, belum ketemu secuil roti.
secuil roti di hadapan mulut Sayyidina Ali dan sudah baca doa. Lek kita ngomong podo apa tos minimal. Sayyidina Ali piye Bun? Iki maju apa mundur? Maju berarti mlebu tutuk, nek mundur ya berarti diberikan. Lah karena itu tadi wong ngerti agama kabeh. Jawabannya istrinya itu sungguh dahsyat. Pun kagem nika mawon, awake dhewe gampang. Teka-tekale iso-iso cara nuwun sewu niki rontok guyon. Iso kelonan bareng, ora ya turu tangi-tangi wareg dhewe. Kurang lebih mungkin imajinernya seperti, tapi ya udah buat. Jawabannya kurang lebih dia lebih membutuhkan daripada kita. Loh, apa ora? Lah nek suami istri zaman sekarang apa enggak serem jawabannya. Kalau kita membaca ya Allah. Kemarin itu kakan kemenak kami di Kulon Progo bercerita. Ya Allah, gitu. Itu tanggal hari Sabtu yang lalu tadi kalau nggak salah. Di acara pernikahan tetangga itu. Kakan kemenak kami bercerita. Di Jogja itu berapa? Dalam 1 tahun 2025 kalau nggak salah, menurut data terjadi 18.000 pernikahan. 18.000 pernikahan. 18.000 pernikahan. Yang cerai 5.000. Nah, buatan kalian tunggu. Berapa persen penyanyinya banyak? Sekitar itu. Ada saya catat itu. Tapi kapan-kapan saja. Poinnya adalah, dan lebih menarik lagi dari 5.000 yang khulu atau gugat cerai dari istri itu 25%. Ya, artinya termasuk tinggi dibanding mungkin 5, 10, 20 tahun lalu. Maka kemudian kakak kemenak kami itu berretorika, ini kesadaran hukum atau istri yang kurang ajar. Oh, sebagian lajur kanan yang bapak-bapak istri kurang ajar. Sebagian yang istri itu kesadaran hukum. Ya nggak penting. Poinnya bukan di sana. Poinnya adalah namanya beliau ingin menjelaskan bahwa yang namanya berumah tangga. Kurang lebih kalau bahasa saya, rumah tangga itu selalu penuh dengan konflik. Kalau adanya enak, menyenangkan itu namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan. Rumah makan enak kabeh. Nah, pun. Apalagi warung makan baru ada itu Tempong Sawah di Nopo Mangiran deket UI itu, ya Allah, puadan. Saya sama istri itu ngatain guyon, kapan mampir yang delok dhewe gelem kok. Wah, memeng. Kata istri saya, gini gitu kok ngajak-ngajak gitu. Oh itu. Nah, jadi kalau saya muliakan, wa'atu zakat. Berbagi tidak perlu menunggu kaya. Quote-nya, moral lesson dari kisah Ali bin Abi Thalib, berbagi tidak wajib menunggu kaya. Artinya apa? Lah kalau mentalnya sudah berbagi, karena terusannya ada, karena yang kaya atau karena yang sudah kaya belum tentu mau berbagi. Itu kan sering. Bahkan mungkin di bok-bok truk gitu kan gitu. Berbagi tidak wajib menunggu kaya, karena yang sudah kaya belum tentu mau berbagi. Contoh kasuistiknya adalah Sayyidina Ali dan juga Qarun. Lho, Qarun itu apa? Tapi pernah. Ini takmir masjid Abu Purba pernah. Qarun ikut korban di Masjid Ar-Rayyana. Gitu. Iya kan? Mas Rasid, korbannya Qarun sampai mau gini. Misalnya begitu. Tidak pernah. Hartanya pada sampai Kulon Progo, sampai Gunung Kidul. Gitu. Mau mendepempet, budak emas batangan. Wah, akhirnya ditemukan harta karun. Loh, harta karun. Padahal nang Kulon Progo, nang Gunung Kidul, harta karun. Tapi korbannya nggak pernah sampai sini. Kira-kira seperti itu. Sayyidina Ali, ya Allah, roti secuil ditembung wong ngene, padahal juga lapar. Ya Allah. Lah nek kita tadi mana?
Ya nun paling kula ngelih. Padha tos. Atau kowe mung rong dino, aku tolong dino rong dino. Tapi kan tidak pernah diperpanjang. Tidak pernah dijelaskan saat diminta itu saya lapar atau tidak. Beliau itu terakhir kali makan kapan? Bisa makan lagi kapan? Lah kita kemudian dibuat dialog imajiner. Kowe iki ngerti apa nek aku ngelih? Kowe iso njaluk nang ndi-ndi. Lah nek aku arep njaluk isin, wis kono golek karo liyane. Aku yo ngelih. Gek cepet lunga, aku selak arep padang. Dialog imajinernya mungkin. Ilustrasinya. Ya memang itu tadi wa'atu zakat. Itu terjadi bagaimana? Karena Sayyidina Ali sudah paham. Satu, bahwa harta itu hanya titipan. Yang kedua, berbagi tidak harus menunggu kaya. Yang ketiga dari wa'atu zakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus sadar bahwa ketika kita Allahumma amin alhamdulillah, kita sudah bisa berzakat, kita sudah bisa memberi dari wa'atu zakat. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya mediator, panitia zakat. Yang berzakat sesungguhnya adalah Allah. Tapi yang sering terjadi, gitu, pakai uang APBN aja tulisannya korban presiden. Kadang saya berpikir gitu, kenapa bukan korban rakyat ya? Atau korban negara? Itu pertanyaan serius itu. Lah kecuali kalau memang hartanya presidennya dewe, lah monggo. Korban Rosyid bin Saiful, unta 100, sakarepmu duitmu dewe. Lah kan muncul pertanyaan. Saya kadang berpikir juga, kenapa MUI kemudian dalilnya dalil sahih? Memang dalil itu sahih, Pak MUI. Saya tahu itu sahih dan benar. Boleh, bukan masalah bolehnya. Istilahnya itu loh yang kita permasalahkan itu. Nek masalah bolehkah pemerintah memakai APBN untuk zakat atau kurban? Boleh, Anda boleh. MK, juru bicara Mensesnek. Nanti kalau perlu Panglima TNI, Kapolri Sisan, Pak Lurah, suruh jadi juru bicara. Gitu. Kalau perlu Abu Janda juga atau Ade Armando misalnya. Boleh, silakan. Kalau kita bicara pasal-pasal, memang masalah kita bukan pada pasal itu. Istilahnya itu loh. Malah ngeles. Ini kan sudah dilakukan Pak SBY dulu. Sama Pak Jokowi juga. Lah ya memang masalahnya dari dulu. Bukan menyebut bahwa sekarang bahwa Pak Prabowo itu salah. Enggak, ya dulu ya keliru. Dan kebetulan Anda yang kebetulan dilalai diviralkan. Ini kan tetap masalahnya tetap kembali ke masalah asal. Bolehkah pemerintah menggunakan APBN dan diatasnamakan pribadi? Sembako wapres. Duitnya sekolah ngendi Pak? Lah laku kula nabung, tos matur nuwun. Nek perlu tak cium kaki sekaligus. Ora mung tangan. Tapi kalau pakai anggaran negara, pertanyaannya kenapa sembako wapres, korban presiden itu yang sebenarnya harus dibahas oleh para pakar hukum yang gelarnya tirik-tirik itu, bahkan oleh MUI. Majelis Ulama Indonesia. Lah kok menjadi juru bicara? Ini secara tata negara bagaimana? Kan begitu. Tata krama nggak usah wis. Wong kita ini sudah nggak punya tata krama kok memang. Secara tata negara aja, misalnya begitu. Kan pertanyaan. Apalagi kalau tata argumentasi ilmiah. Ya ora toto, makanya bener. Noto negoro. Itu sudah oleh Ronggo Warsito. Ora toto-toto. Orang asli negarane orang kan kira-kira seperti itu. Maksudnya adalah kalau kita ini dimanapun berbicara negara hukum apa yang kita terapkan gitu. Secara hukum etika aja nggak melaku, toto kromane orang-orang. Tata negara jompang camping, apalagi tata ilmiah, tata argumentasi, tata logika. Makanya ya loh, bener itu tulisan yang ada di sebelum flyover UGM itu, gitu. Udah dihapus tapi, gitu. Wong pinter pirang-pirang, gitu. Wong bener arah-arah. Yuk sandinge Jogja ora butuh wong pinter,
wong butuh wong bener. Gitu. Nek sing saru-saru ya ora dibuset. Nek sing ngono-ngono kuwi cepet gitu kan Satpol PP. Soalnya nopo? Orang merasa lebih risih mendengar kebenaran dan tata krama daripada sing saru-saru itu. Zaman ini wis beda. Nek jarine Pak Dono zaman kala bentuk. Wayang lakonnya apa Pak? Bahasa. Beliau yang apa? Lakon wayang. Anoman kobong. Ya wong asline kobong. Nggih, baik Pak saya muliakan. Itu tadi nggih wa atu zakat. Dari atu kita belajar satu kesadaran bahwa harta hanya titipan. Yang kedua bahwa kita ini atu tunaikanlah. Itu artinya apa? Lah itu tidak perlu nunggu kaya. Ini loh saya. Ya memang kita itu tidak bisa jadi Sayyidina Ali, apalagi Nabi. Loh, tapi kan nyontoh, kan bagus. Memang nggak harus persis. Mau dibulak-balik kayak apa? Kita itu tetap membaca Al-Fatihahnya tidak bisa seperti Nabi. Berarti cara Jawa, yo ndak, yo belajar, yo berusaha agar bisa seperti Nabi. Enggak yuk kemudian sak-sak yo boten. Sholatnya juga begitu, zakatnya juga begitu. Memang nggak bisa persis, tapi berusaha untuk setidaknya ya tinggal kita itu loadingnya seberapa. Mencontoh Nabi itu ya layu kalifullahu nafsan illa usaha. Yang penting ada usaha terus untuk seperti Nabi, seperti Nabi, seperti Nabi. Berproses. Yang ketiga waktu adalah kesadaran diri bahwa kita ini hanya istilah wong lumantaring rezeki, yakni panitia zakat, yakni perantara tertunaikannya rezeki dari Allah kepada mustahik, kepada orang yang berat. Jadi kita itu nuwun sewu, bahasa mohon maaf, kita ini hanya kurir. Aslinya yang memberi itu yang ngirim, makanya kan kemudian gitu paket dari Rosyid apa orang gini kepada Toyib. Berarti yang ngasih, yang ngirim siapa? Ya kalau hakikatnya, maka kemudian kita kalau dalam balaghah itu ada namanya gitu majas akli. Contoh, weh, lagi baik gajian nih, iya dong. Bos gue kaya, itu namanya ungkapan majazi. Karena sebenarnya kaya adalah Allah. Dititipkan lewat bos. Yang ngirim Mas Rosyid, tapi dititipkan kurir kepada saya. Maka kalau kemudian misalnya saya harus berterima kasih, yang utama dan pertama kepada Mas Rosyid. Kebayang buatan sih kita dapat paketan, lalu kemudian sama kurir JNT. Makasih ya Mas. Semoga sehat apa-apa. Kemudian yang kirim aja nggak dia. Kemudian lain waktu, paketan saya udah diterima, udah. Oh, oke. Mungkin ada guyon, kok nggak terima kasih atau ngabari saya? Ya kan yang kirim kurir. Bukan kamu, lu iya sih. Nah itu, kadang kita seperti itu. Iya toh? Karir nanjak, diterima jadi apalah, bla 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 seperti itu. Wah itu channel apa sih dalan biasanya atau apa sih mediator. Wah gitu ya Allah. Itu sampai saya itu punya adik yang kebetulan kerja di Kanwil Kemenang sini. Itu dulu padahal itu ya entah saya wallah dia perannya apa kepada tetangga saya, suami tetangga saya itu setiap Idul Fitri, jadi terhitung itu dari sejak 2012 mungkin sampai terakhir kali saya ketemu itu 2016, berarti kurang lebih 5 tahun. Itu setiap hal bihalal itu selalu, oh ya dimu itu senang kan? Ya Allah, ya pun ngerti, makanya yang melantari dia dapat bos atau apa mungkin seperti itu. Itu disebut-sebut terus. Padahal adik saya itu malah gak dikaji itu. Poinnya adalah, saya berpikir lah Anda berterima kasih kepada adik saya. Berterima kasih belum kepada yang memberi itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang menjadi kadang-kadang kita seperti itu. Kalau dengan makhluk orang apa itu, masya Allah. Matur nuwun sangat awet wanu panjenengan bla bla bla. Lah yang memberi yang hakiki. Nah maka kalau kita memberi zakat, selain juga berterima kasih yang melantarkan zakat itu, harus ingat sang pemberi yang hakiki, yaitu Allah. Meskipun dalam ungkapan boleh. Kebayang buatan sih rumah itu pas gak ada orang,
Burohana misalnya gitu. Tiba-tiba kondom ngaji terus tiba-tiba nanti di depan ada, masya Allah, fikisan, masya Allah penuh pepak seperti itu. Dari siapa? Nah, waktu anaknya jawabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, apa? Allah kesini langsung gitu. Ya kan enggak juga. Ya mestinya kan disebut penisbatannya kepada makhluk. Oh, ini hajatan bulan dalam rangka misalnya mau ngunduh mantu, khitanan putranya, syukuran rumah baru, dan seterusnya. Masa kemudian Fakultas Ekonomi UGM, ayo para mahasiswa sampaikan analisis masing-masing. Apa sih penyebab krisis moneter tahun 98? Penyebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan disebut secara teknis itu apa? Kan kira-kira seperti itu. Nah, sama saja. Wa atu zakat. Maka kalau kita ini ngasih zakat, nah ini yang terpenting. Harus ingat bahwa kita ini hanya mediator, talanging rezeki, perantara. Sebab yang berzakat yang hakiki adalah Allah. Maka tidak bisa langsung zakku. Karena kalau zakku itu berarti seakan-akan harta itu secara kapital materialnya, hakikat hartanya itu milik orang, makhluk manusia. Tapi kalau dari wa'atu orang sadar, oh iya yuk, aku ki mau kurir, saya itu hanya menunaikan. Alias pemilik harta yang hakiki adalah Allah. Dan harusnya itu diberikan kepada si B, tapi dititipkan kepada saya agar saya punya rasa kepedulian, dan lebih-lebih kalau kepedulian saya itu dilakukan ketika saya sendiri butuh atau sedang cinta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya itu di Al-Baqarah juz 2 nanti belum. Juz 4 nanti ketemu lantal hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ilustrasinya bagaimana? Bapak Ibu saya muliakan. Kalau untuk mak-mak ibu-ibu kaum hawa, ngubengi Beringharjo, gerai mall Matahari, atau misalnya mohon maaf online semua Lazada, Shopee, Wardah apa, nyari apa? Nyari kerudung. Akhirnya ketemu setelah pencarian selama 40 hari 40 malam seperti Nabi Musa menunggu wahyu Tuhan. Ketemu. Sepele, ketemunya di mana? Di warung depan rumah. Ya Allah. Keliling dunia ketemunya di warung depan rumah. Dipakai cantik, mantap, dirurui karo uang. Tumbas tembun. Pinten. Beli di mana, Bu? Berapa? Terus kok bisa dapat di situ? Ini bahannya apa? Akhirnya nanya seperti penyidik KPK nanya ke Edi Tanzil. Jengkel, akhirnya nyopean. Mengapa begitu? Karena dia ingat lantanal birhatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia masih cinta. Oh enggak ingat dia proses 40 hari 4 malam. Direwangi tahajud, ikhtiar, istikharah, ya Allah, doa, wirid, minta doa khusus ke kiai. Sebaiknya saya Pak Kiai itu memilih kerudung yang mana? Ya Allah, hanya untuk kerudung. Ibarat kata kalau maaf, bapak-bapak lain lagi, bapak-bapak mau biasanya mano, apik dia, podako. Ya ilustrasinya sama. Ketemu akhirnya lovebird, gitu. Berapa? Ya Allah, lovebird. Pinten 273 juta. Allah ya Allah. Ya dituku. Kenapa dituku? Jari ini nek dipetheti iso ngaji. Lha. Sing metheti huruf hijaiyah ora apal. Ya Allah. Kelakon. Bapak-bapak akhirnya disawang lo api dengan sama diberikan juga. Kerson manten. Padahal nyarinya sampai ke Kamboja sana. Bahkan mungkin ditawar sama begal. Dan di sana nggak ada militer yang
menembaki begal. Kira-kira seperti itu kita serah dan seterusnya. Misalnya, nah itu. Lah kita, ya kayak tadi itu saya dengar lapar, tidak punya apa-apa, hanya sepotong roti, iyo tinggal hak, sudah baca doa, tapi diberikan, kita bisa Pak. Ya ampun, tapi kan wa'atu zakat, ya toh? Dan kita tidak perlu. Saya dinali, diling-iling ya. Kowe sing marai aku kelih. Oh, enggak ada kayak begitu saya dinali. Dan juga membuat istri saya juga lapar. Nanti kalau kamu sukses, jadi sesnek atau seskap, atau apa gitu. Ya, pokoknya harus ingat kamu. Seorang-orang atau kalau tidak, anak cucuku harus kamu jadikan orang. Ya, anaknya jangan munyuk no Pak. Kan ya. Misalnya begitu, ya kan enggak juga. Nah itu wa'atu. Karena sadar diri, saya ini hanya kurir. Kulo niki namung saya ini hanya perantara, bahwa yang pemberi yang hakiki adalah Allah. Nah itu terjadi ketika wa'atu zakat, bukan zaku. Kalau zaku nanti mengesankan bahwa pemberi yang hakiki adalah si fulan, si orang itu, si A. Maka dari wa'atu kita, oh iya, atu, tunaikanlah. Ya, artinya kayak, Mas, ngapunten nggih, paket. Tolong dikirim ke Mas Rosyid. Nah itu. Tapi kalau saya ngasih langsung ke Mas Rosyid, gitu. Nah orang nanti, nah sehingga nanti timbal baliknya adalah apa? Dengan adanya zakat, infak, sedekah, asnafus zamaniyah, kaum du'afa, orang-orang yang membutuhkan itu, kemudian merasa harus berterima kasih kepada yang memberi secara majazi, secara teknis yaitu manusia. Sehingga apa? Terciptalah apa yang disebut sebagai kesalehan sosial. Bahasa negaranya jaminan sosial. Bahasa keamanannya adalah keamanan sosial. Jadi tidak hanya sebenarnya nggak sulit bagi Allah membuat si B jadi kaya, lalu dia berterima kasih kepada Allah. Tetapi tidak dibuat itu polanya, skemanya adalah hartanya dititipkan si A agar si A merasa harus memberi si B, ada rasa belas kasihan, toleransi, kepedulian kepada si B kemudian juga ada merasa berhutang budi atau setidaknya rasa terima kasih atau setidaknya perasaan baik terhadap si A. Maka kemudian tapi kalau polanya dibuat dari Allah kepada si B langsung, hubungannya hanya vertikal. Nah itulah mengapa kemudian banyak berbicara tentang keajaiban zakat. Maka betul hadis iya toh berbunyi kurang lebih idra'u al-masaibi atau asyubuhati bisadaqah. Usirlah musibah itu dengan sedekah. Dulu yang saya tanya waktu corona itu, salah seorang alim almarhum di Kulon Progo. Dulu kan ada satgas Covid, cumleng bla 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 seperti itu. Pak Yai, pulau pun pasrah nih keleng ngatasi angel. Kalau pakai cara manusia itu sudah habis pokoknya mentok pripun saya bayar. Solusi ekstrim, kalian mau nggak potong gaji 30%? Wah ya ternyata abot gitu. Nah, maksudnya adalah apa? Berbagi. Dengan berbagi, dengan berzakat, maka kita nanti ada tajidu wa insyaallah nanti belum. Baik, sudah hampir jam 8 Mbak saya muliakan. Kita lanjutkan besok. Kita tadi uplek-uplek mengkaji wa'ati pun dengan wa'atu. Penjelasannya sudah sangat. Belum zakat itu esensinya apa? Ya, bukan pemberian zakatnya, tapi zakat itu sendiri. Kalau pemberian zakat esensinya lebih saya sampaikan. Satu, agar orang sadar punya sesuatu yang maklum, wajar, lumrah, aksiomatis bahwa ada hak orang lain. Yang kedua, bahwa ada perasaan bahwa berbagi tidak harus menunggu kaya. Dan yang terakhir adalah pemahaman bahwa kita ini hanya mediator. Dengan demikian maka yang memberi tidak ada merasa lebih, yang diberi juga tidak ada perasaan merasa kurang. Karena sebenarnya itu adalah hanya skema dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kesalehan sosial atau ketentraman sosial. Baik, saya muliakan, mohon maaf saya harus melaksanakan kewajiban yang lain. Untuk pertanyaan atau tanggapan mungkin bisa ditahan dulu. Insyaallah
insyaallah kita lanjutkan KTSP yang akan datang. Ada hal yang baik dan bermanfaat, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya seluruhnya mohon maaf. Sebelum kita tutup dengan salam, ada pengumuman dari admin Ustaz Hafid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mungkin sudah 7 tahun atau 6 tahun karena ada corona, 8 atau 7 karena ada corona, kita melaksanakan KTSP di DOM. Untuk minggu depan dan seterusnya, insya Allah KTSP akan berpindah tempat di Masjid Cordova State di Giwangan. Pernah dulu ya? Yang pernah kita pakai dulu ya? Bukan, itu Pondok Alhambra. Yang ini State di Giwangan di Kemendungan apa namanya? Mendungware, Jalan Mendungware. Utara biasa lama dia. Nggih. State. STI. Iya. Mepet tembok. Maka kali BP itu kita ruang 104. Ruang saya itu kan 103. Akhirnya yang terendah. Rapat tembok di 104. Kalau ke timur nanti terus yang sebelum lampu merah apa? Ya, lampu merah. Pertigaan ke arah. Izin boleh di-share di grup. Oke, ya. nanti saya share log. Oke, demikian. Jazakumullah atas perhatian dan waktu tetap sama. Oke, jazakumullah atas perhatian dan pemahamannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkonfirmasi dari yang disampaikan Ustaz Hafid ya, nanti fixnya di grup. Sebenarnya lebih tepatnya bukan Sabtu depan, tapi tanggal 20 Ustaz Hafid, 20 Juni. Sudah konfirmasi dengan Pak Wawan dan juga Kepala Staf ya. Mengapa tanggal 20? Sabtu besok itu tanggal 6 ya. Masih di sini. Tanggal 13 saya resepsi adik, tinggal ibu. Nah, saya kemudian menyampaikan kepada manajemen bahwa kalau dimulai Sabtu depan alias tanggal 6 itu kok kesannya gimana? Mosok baru 1 kali terus libur. Itu mungkin nanti bikin bingung. Yang hadir juga di sana nanti mungkin merasa kayak bosnya nyanya gitu. Makanya saya putuskan lebih baik tanggal 20. Jadi begitu Ustaz Hafid nanti mungkin lebih yang resmi adalah di grup gitu. Nanti terkait juga Sherlock, terkait juga dengan pemberitahuan resmi. Jadi Ustaz Hafid menyampaikan ini itu mungkin sebagai ancang-ancang mohon gitu, biar tidak kaget. Juga mungkin yang belum hadir bisa diketok tular atau disampaikan yang lain. Sekaligus mungkin bagi saya pribadi, saya perlu sampaikan gitu, latar belakang masalah. Pertimbangan yang pertama adalah mayoritas KTS ini kan piantun sepuh atau mahasiswa S3, singkatan dari sangat sepuh sekali. Nah, itu menjadi catatan termasuk pokok ini. Nah, yang kedua, secara sebaran kayaknya kok kebanyakan dari arah mungkin selatan atau timur mungkin ya, dalam arti jika dibanding tempat ini gitu. Nah, sehingga dipindah ke sana. Nah, yang ketiga itu karena ada instruksi dari Ibu Wali Amanah Setaid bahwa untuk memaksimalkan peran mahasiswa reguler sebagai bentuk ekstrakurikuler maka ditambah nanti. Maka nanti insya Allah mayoritas bisa jadi seusia Mas Rosid atau adik kelas dan mahasiswa seperti itu. Oke, jadi itu pertimbangannya bukan karena misalnya mohon maaf gitu ya. Saya nanti kalau nggak ada penyelesaian itu mungkin nanti menjadi orang berpikir ya apa ya analisisnya macam-macam. Ini mungkin mau dijadikan kantor kepresidenan cabang Wirosaban atau apa, atau menjadi Bank Danamon atau apalah. Ajeng didol, gawe apa misalnya taman bermain atau bodan itu tidak ada.
murni hanya tadi mempertimbangkan para sesepuh. Kemudian yang kedua juga mungkin lebih dekat dari beberapa, meskipun ada juga yang ngalang ya. Kemudian yang terpenting juga adalah kaitannya dengan maksimalisasi peran mahasiswa reguler kaitannya dengan itu. Ya, itu Bapak saya muliakan. Jadi untuk menjadi pemahaman bersama mawon. Jadi sekali lagi insya Allah Ustaz Hafid dan manajemen yang para hadirin semua Bapak Ibu, nopo barusan tadi juga Pak Sukis ngendiko, alhamdulillah ini Pak Sukis sudah ada kembali setelah. Jadi saya jadi berpikir beliau itu kayak wali gitu ya. Perso sak durunge winara. Wah, guyon. Saya itu mau kunjung beliau malah beliau udah kunjung dulu ke sini gitu. Kemarin-kemarin ya ada saja mau anak rewel, saya resepsi apa seperti itu, niat hari ini malah beliau udah datang. Nah, itu juga bagi yang misalnya beliau kemarin sebenarnya fenomena ya itu yang ya gangguan pernapasan sedikit itu. Kebayang kan kalau Pak Dono, Pak Sukis, yang sepuh-sepuh juga Ibu mungkin ya Allah. Kebetulan ini lift juga kadang bisa kadang tidak. Ya sudah di bawah-bawah. Itu saja yang saya muliakan. Nanti fix dan resminya adalah pemberitahuan dulu. Tapi ini sebagai ancang-ancang dan perlu saya konfirmasi lagi. Insya Allah Sabtu 20 Juni. Sabtu 20 Juni, 13 Juni libur, 13 Juni libur alias Sabtu besok masih masuk insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau hal-hal yang mengganggu. Baik, marilah kita tutup kajian tafsir Sabtu pagi pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami saya muliakan yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom. Sebagai bentuk pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.